Selamat sore, Shalom kekasih Kristus. Bersama dengan kami, keluarga Masa Depan Cerah Manokwari yang berada di Jalan Serayu, Sanggeng. Sore hari ini kita sama-sama akan belajar firman Tuhan dan kita akan berdoa. Mari saudara, saya mengajak kita sama-sama mau bermazmur kepada Tuhan yang terambil dari Mazmur pasal 65 ayat ke-5. Mazmur pasal 65 ayat ke-5. Berbahagialah orang yang engkau pilih dan yang engkau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di baitmu yang kudus. Baik kekasih Kristus, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami memohon belas kasihan-Mu ya Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami minta tuntunan Allah Roh Kudus kepada setiap kami yang akan membaca, merenungkan firman Tuhan. Tolong kami supaya kami tidak sekedar membaca saja, atau kami tidak sekedar mendengar, tetapi kami mau membaca, kami mau mendengarkan, dan kami mau melakukannya di dalam kehidupan kami. Karena kami sadar kami sangat butuh kebenaran firman-Mu. Ya Allah, biarlah firman-Mu yang memberikan hikmat kepada kami, yang mendidik kami, yang menyatakan kesalahan kami, yang memperbaiki kelakuan kami, dan membawa kami kepada kebenaran firman-Mu. Biarlah itu sungguh jadi dalam hidup kami masing-masing. Ya Allah, hamba berdoa memberkati semua kami yang ambil bagian pada sore hari ini. Tuhan berkati. Kuasai hati dan pikiran kami, kuasai tempat di mana kami berada, berikan hati yang haus, rindu dan lapar untuk mendengar firman dan melakukan firman. Bapa, kami sepakat sehati, ikat dan patahkan setiap pekerjaan si jahat yang mencoba mengintervensi pekerjaan ini. Kami tolak keluar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus berdaulat bagi kami, dan kami siap hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Baik kekasih Kristus, kita akan sama-sama belajar dari kitab Lukas pasal 8 ayat 22 sampai dengan 24. Lukas pasal 8 ayat 22 sampai 24. Pada suatu hari Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan murid-muridnya. Dan ia berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang danau." Lalu bertolaklah mereka, dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Sekonyong-konyong turunlah taufan ke danau, sehingga perahu itu kemasukan air dan mereka berada dalam bahaya. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Guru, Guru, kita binasa." Ia pun bangun, lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu. Dan angin dan air itu pun redah, dan danau itu menjadi teduh. Lukas pasal 8 ayat 22 sampai dengan ayat ke-24. Baik kasih Kristus, mari kita sama-sama merenungkan firman Tuhan. Perjalanan bersama dengan Tuhan tidak selalu berlangsung dengan mudah, namun yang pasti akan selalu berakhir dengan indah. Perjalanan bersama dengan Tuhan tidak selalu berlangsung dengan mudah, namun yang pasti akan selalu berakhir dengan indah. Kekasih Kristus, prinsip ini patut dipahami, karena pada umumnya orang beranggapan bahwa dengan menaati kehendak Tuhan dan berjalan bersama dengan dirinya, maka perjalanan hidup kita akan berlangsung tanpa hambatan. Sebagai akibat, ketika menghadapi kesukaran, orang menjadi kecewa kepada Tuhan dan hidup di dalam keputusasaan. Kita harus menyadari bahwa Tuhan tidak pernah berjanji. Tuhan tidak pernah berjanji kalau kita berjalan bersama dengan Dia, maka hidup kita berlangsung dengan mudah. Yang pasti Tuhan berjanji
bahwa Ia akan menolong kita, sehingga perjalanan kita akan berakhir dengan indah. Kekasih Kristus, hal itulah yang dialami oleh para murid Kristus sebagaimana yang dicatat di dalam Lukas pasal 8. Mereka menaati perintah Yesus agar bertolak ke seberang danau. Bukan itu saja, Yesus juga bersama dengan mereka di dalam perahu yang mereka tumpangi. Namun, di tengah danau angin taufan datang menghadang. Sebagai tanggapan, Yesus menghardik badai tersebut, dan taufan pun reda sehingga danau menjadi teduh. Semua ini menegaskan bahwa berjalan bersama dengan Tuhan tidak dengan sendirinya akan berlangsung dengan mudah. Tetapi yang pasti Tuhan akan menolong, sehingga perjalanan kita akan berakhir dengan indah. Kekasih Kristus, kita harus sadar bahwa Tuhan tidak pernah berjanji berjalan bersama dengan Dia tidak ada badai, tidak ada masalah, tidak ada persoalan. Tetapi Dia berjanji kalau kita berjalan bersama dengan Dia, Dia selalu memberikan pertolongan. Oleh sebab itu betapa pentingnya saudaraku, kita harus terus membangun hubungan yang erat dengan Tuhan Yesus Kristus. Komunikasi kita harus continue, harus konsisten. Kita nggak bisa sekedar pada saat kita sedang susah baru kita mau mencari Dia. Tetapi dalam segala cuaca, kita harus tetap membangun hubungan bersama dengan Tuhan. Sehingga kita akan melihat pertolongan Tuhan itu nyata setiap saat di dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita semua lewat pelajaran sore hari ini. Murid-murid yang setiap hari bersama-sama dengan mereka, dengan Tuhan. Tetapi mereka juga harus menghadapi tantangan. Dan kita melihat Tuhan nyatakan kuasanya. Tuhan siap untuk menolong mereka. Tuhan memberkati. Baik kekasih Kristus, kita akan berdoa bersama-sama. Izinkan saya mengucap terima kasih kepada saudara-saudara yang sudah hadir pada sore hari ini. Kepada Ibu Helena Aritonang, Ibu Yuliana Tan, Anak Lena Pormes, Pak Kuri Rumadas, Yosi RL, Pak Christian Patiran, Anak Olive Langlalin. Terima kasih untuk hadirannya. Yang angkat tangan pun, angkat jempol, Tuhan memberkati. Mari saudara kita berdoa. Tuhan, tambahkanlah iman kami, agar ketika diri kami menghadapi kesukaran, karena menaati firman-Mu, maka kami tidak berputus asa, apalagi merasa kecewa terhadap diri-Mu. Karena kami menyadari bahwa hidup melakukan kehendak-Mu tidaklah berarti hidup bebas dari tantangan. Namun Engkau setia dan kuasa-Mu tidak terbatas. Sehingga kalaupun menaati kehendak-Mu dan berjalan bersama dengan diri-Mu bukanlah perjalanan yang senantiasa bebas dari hambatan, namun yang pasti Engkau akan menolong diri kami. Sehingga dengan demikian kami akan mampu mengakhiri perjalanan itu dengan indah. Tuhan yang baik, kami bersyukur kepadamu karena Engkau tidak pernah membiarkan diri kami menghadapi kesukaran seorang diri. Engkau senantiasa mengulurkan tangan-Mu untuk menolong diri kami. Tepat pada waktunya, Engkau yang sanggup meneduhkan badai di Danau Galilea, pasti akan mampu meneduhkan kesukaran yang kami hadapi di dalam hidup kami. Oleh sebab itu Tuhan, sertailah diri kami sepanjang hari ini, dan bawalah diri kami untuk berjalan di dalam kehendak-Mu. Hanya dekat dengan diri-Mu kami akan merasa tenang, dan oleh karena pertolongan-Mu kami akan mengalami. Bapa, terima kasih di firman-Mu kepada setiap kami. Tuhan, tolong kami untuk tetap teguh, taat, setia kepada Engkau, bahwa Engkau tetap siap menolong kami dalam kondisi, dalam keadaan apapun.
Tuhan, hamba berdoa untuk saudara-saudara hamba yang sudah ambil bagian di dalam sore hari ini. Tuhan memberkati mereka. Tuhan berikan kekuatan hikmat bagi mereka. Berikan keteguhan hati kepada mereka. Ketaatan dan kesetiaan itu sungguh nyata di dalam hidup mereka. Sehingga mereka tetap akan berjalan bersama dengan Engkau. Sekalipun tantangan banyak yang harus dihadapi. Sebab mereka percaya Tuhan sekali-kali tidak pernah meninggalkan mereka. Hamba mohon Tuhan jaga mereka, lindungi dan pelihara mereka. Berikan kesehatan yang terbaik kepada mereka ya Allah. Di dalam nama Yesus, lindungi hidup mereka siang dan malam. Pekerjaan, pelayanan yang dikerjakan oleh mereka, Tuhan Engkau buat berhasil. Bahkan pada saat mereka taat setia kepada Engkau, kepada firman-Mu, janji-Mu ya Allah, Engkau mengangkat mereka menjadi kepala bukan ekor. Biarlah itu terjadi pada saat mereka taat dan setia kepada kebenaran firman-Mu ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba menyerahkan seluruh keluarga besar hamba di Jalan Serayu Sanggeng. Hamba mohon belas kasihan-Mu turun untuk kami semuanya. Biarlah kebenaran firman terus memimpin kami, membawa kami untuk taat dan setia, melakukan yang Kau kehendaki ya Tuhan, supaya semuanya bisa berjalan dengan baik di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba mohon Tuhan, kekuatan-Mu tolong, supaya seluruh umat yang ada di Jalan Serayu Sanggeng ini hidup berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Yang lemah Bapa hamba mohon Tuhan kuatkan mereka kembali. Yang sakit Tuhan jamah, sembuhkan mereka kembali Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan untuk semua kebaikan-Mu, semua kemurahan-Mu yang Kau nyatakan kepada seluruh kehidupan umat Tuhan di Jalan Serayu Sanggeng ini. Ya Tuhan, terima kasih. Hamba tetap mohon belas kasihan-Mu ya Allah. Biarlah kebenaran-Mu menjadi nyata, menjadi fakta di dalam kehidupan saudara-saudara hamba di Jalan Serayu, Sanggeng, Pasar Tingkah dan sekitarnya ini. Berkati juga semua hamba-hamba Tuhan yang ada di wilayah ini. Biarlah setiap kami boleh berdiri di dalam kebenaran-Mu, menjadi contoh, menjadi panutan bagi banyak orang, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Biarlah Bapa hamba juga berdoa, menyerahkan seluruh jemaat GKPB, MDC, Manokwari. Tuhan hamba mohon belas kasihan-Mu, Tuhan jamah mereka, berikan kekuatan, berikan kesehatan kepada mereka semuanya, untuk hidup mengandalkan Engkau ya Tuhan, melakukan perintah-perintah-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya Bapa, hamba juga tetap berdoa untuk seluruh hamba-hamba yang berada di MDC dimanapun mereka berada. Tuhan berkati pribadi mereka, rumah tangga mereka, pelayanan-pelayanan mereka, bahkan jemaat-jemaat yang dipimpin. Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan hikmat, dan Tuhan Engkau yang berkati mereka. Tuhan lindungi mereka dari pandemi COVID-19 ini. Jauhkan mereka dari semua masalah-masalah. Tiap-tiap kota yang ada Tuhan, biarlah itu dibentengi oleh kuasa darah anak domba Allah dan oleh bilur-bilur Yesus Kristus. Terima kasih Bapa untuk kebaikan-Mu sore hari ini. Hamba juga berdoa untuk semua saudara-saudara hamba, hamba-hamba Tuhan yang berada di Asosiasi Pendeta Indonesia, Tuhan, DPD Papua Barat dan DPC Manokwari. Hamba berdoa Tuhan tolong kami semuanya, biar kami boleh berdiri di dalam kebenaran firman Tuhan, menjadi panutan, menjadi terang di dalam kegelapan, menjadi garam dalam kehambaran, untuk hormat kemuliaan-Mu ya Allah. Biarlah Tuhan kami semua berdiri hanya untuk hormat kemuliaan-Mu. Tuhan berkati kami semua dalam setiap pelayanan kami masing-masing. Bapa, terima kasih untuk kemurahan-Mu, untuk anugerah-Mu. Hamba percaya Tuhan, hamba tetap berdoa untuk semua tim COVID-19 yang sedang bertugas di depan saat-saat ini. Tuhan lindungi dan pelihara mereka juga. Jauhkan mereka dari semua bahaya ya Allah. Sehingga waktu mereka melayani,
mereka terlindungi. Pribadi mereka dan keluarga mereka dilindungi siang dan malam. Dan semua orang yang dirawat Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, kesembuhan-Mu turun bagi mereka. Di dalam nama Yesus. Hamba berdoa untuk bangsa negara kami. Tuhan berikan ketenangan. Biarlah segala kekacauan-kekacauan, pemberontakan-pemberontakan yang dilakukan, hamba mau ikat dan patahkan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba mohon biarlah kuasa Tuhan memberikan damai sejahtera bagi bangsa negara kami, bagi tanah Papua, bagi kota Manokwari. Terima kasih ya Allah, terima kasih. Hamba berdoa juga menyerahkan Pak Subiakto Suryana. Tuhan berkati pribadinya, rumah tangganya, pekerjaan dan pelayanan diberkati. Tuhan beri kesehatan yang terbaik kepada beliau, sehingga beliau boleh terus bersyukur kepada Engkau. Memberkati Ibu Melan Yuditia Makalo. Tuhan berkati, Tuhan berkati, Tuhan beri kekuatan, berikan hikmat kepadanya, spesial bagi suaminya. Biarlah Tuhan tolong Pak Ancu, pemulihan, kesembuhan terus terjadi baginya. Dan Tuhan bawa dia kembali dalam kebenaran-Mu untuk dekat dengan Engkau ya Allah. Berkati anaknya Rafa di dalam bangku pendidikan, buat berhasil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang Kau berikan kepada kami sore malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan syukur kami. Haleluya. Amin. Baik kekasih Kristus, kita akan berjumpa pada besok sore dalam waktu yang sama. Sekali lagi, terima kasih untuk semua yang sudah ambil bagian, yang mengangkat jempol. Tuhan Yesus memberkati. Harapan saya, saudara-saudaraku, kalau tidak penting, jangan keluar rumah, jaga kebersihan. Kalau keluar rumah, ingat, selalu pakai masker. Jaga jarak, cuci tangan dengan air bersih, dengan air yang mengalir. Dan selalu ingat bahwa Tuhan Yesus pegang kendali. Tuhan Yesus pegang kendali. Bersandar, berharap terus kepada Tuhan Yesus Kristus. Maka dia akan selalu siap untuk menolong kita semuanya. Tuhan memberkati kita. Shalom, salam MDC.